Juli dengan NIM 2214010208. Saya Rezan Kewandira dengan NIM 2214010204. Nurul Azizah dengan NIM 2214010187. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam pada mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan dosen pengampu Bu Khadijah. Tokoh pendidikan yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya melawan penjajahan pernah diasingkan ke negeri Belanda, namun itu tidak membuat beliau putus asa, bahkan kesempatan tersebut beliau gunakan untuk belajar sehingga beliau mendapatkan akte pengajaran Eropa. Ki Hajar Dewantara ini mempelajari sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Maria Montessori dan Rabindranath. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Berdirinya Taman Siswa ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat terjajah yang tidak terima atas sistem pendidikan Belanda. Yang kedua yaitu diilhami oleh filsafat Gandhi dan Tagore. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari pengalaman dan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, Taman Siswa adalah sebuah perguruan di mana kelembagaannya terdiri dari balai wijaya, asrama, dan tempat pergaulan pemuda. Perguruan sebagai pusat studi hendaknya mampu menciptakan suasana seperti dalam keluarga dan guru menjadi orang tua bagi peserta didiknya. Perguruan hendaknya merangkum fungsi keluarga, masyarakat, dan sekolah, di mana menurut teori Trisentra Taman Siswa merupakan miniatur tiga alam yang mengandung tiga pusat pendidikan, yaitu tempat tinggal, tempat belajar, dan tempat pergaulan pemuda. Taman Siswa menerapkan sistem Among, di mana pelaksananya sistem Among ini menempatkan guru sebagai pemimpin yang berfungsi memberikan bimbingan dan mengarahkan perhatiannya kepada peserta didik. Taman Siswa ini memiliki asas, yaitu ada 5 asas. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, kemerdekaan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat ilahi. Yang keempat, kebangsaan. Dan yang kelima, kemanusiaan. Dalam Taman Siswa ini memberikan materi yaitu kebudayaan, kemasyarakatan, dan kepemudaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan tepat. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 ajaran atau 3 fatwa, yaitu yang pertama tetep, antep, dan ngantep, dan yang kedua ngandel, kandel, dan kendel, yang ketiga neng, ning, nung, dan nang. Tokoh pendidikan yang kedua yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir pada tanggal 31 Oktober 1899 di Kalimantan. Beliau wafat pada tanggal 5 Maret 1969. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menjadi guru di Sekolah Kartini, Jakarta. Semenjak itu, kegiatan pendidikan beliau semakin berkembang. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Muhammad Syafi'i berjasa dalam mendirikan Indonesia National School atau yang lebih dikenal dengan INS yang berada di Kayu Tanam, Sumatera Barat yang menitikberatkan pendidikan pada dunia pekerjaan. Dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i yaitu kemasyarakatan, keaktifan, dan kepraktisan serta berpikir logis dan rasional. Dengan demikian, isi pendidikan yang dikembangkan adalah bahan-bahan yang dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan atau yang dikenal dengan istilah 3H, heart, dan hand. INS menyelenggarakan jenjang pendidikan ada 2. Yang pertama, ruang atas atau yang setara dengan sekolah menengah. Yang kedua yaitu ruang bawah yang setara dengan sekolah dasar. Tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammad Syafi'i yang pertama yaitu mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara logis. Yang kedua, mendidik anak agar mampu berwatak baik. Yang ketiga, mendidik anak agar dapat bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, menyesuaikan pendidikan dengan bakat dan minat anak. Yang kelima, membiasakan bekerja menurut kebutuhan lingkungan.
asas pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammad Syafi'i yang pertama yaitu bekerja dengan anggota badan harus disertai dengan pelajaran. Yang kedua, berbagai penjelasan guru harus diganti dengan perbuatan murid. Yang ketiga, otak harus dilatih dengan sifat yang bersifat motorik. Yang keempat, pekerjaan harus bersifat mencipta dan produktif. Yang kelima, selain pekerjaan dengan tangan atau individual, disertai dengan juga perlu pekerjaan secara gotong royong. Muhammad Syafi'i melengkapi isi pendidikannya dengan mengutamakan yaitu yang disebut dengan ekspresif paket, yaitu menggambar, menyanyi, bahasa, dan pekerjaan tangan. Ki Haji Ahmad Dahlan beliau lahir pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta dan beliau wafat pada 23 Februari 1923. Menurut pemikiran beliau, dengan mendirikan sekolah dapat mencapai dua tujuan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk kemajuan bangsa, dan yang kedua, secara luasa dapat pula menyelenggarakan pendidikan agama. Tujuan yang diprogramkan oleh Muhammadiyah yang pertama itu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu memajukan hal agama Islam kepada para anggota-anggotanya. Yang kedua yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ini mendirikan 2 macam lembaga pendidikan. Yang pertama, Madrasah Al-Diniyat, yaitu khusus memberikan pembelajaran agama saja. Dan yang kedua itu sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum. Di luar itu, Muhammadiyah ini juga mendirikan sekolah-sekolah umum model sekolah pemerintah seperti HIS dan sekolah guru. Dan selanjutnya yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan ini juga mendirikan organisasi sebuah yang diberi nama Muhammadiyah, yaitu yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Dan pada tahun 1918 beliau juga mendirikan organisasi Asy'ariyah Ki Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang dan wafat pada 25 Juli 1947. Beliau berjasa besar dalam mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Dan beliau juga mendirikan pesantren Tebu Ireng yang merupakan pesantren terbesar dan tertua di Pulau Jawa di Jawa Timur. Merupakan seorang penulis yang produktif di semua bidang keilmuan Islam, dan dari sudut pandang epistemologis ada kesimpulan dari pemikirannya yang memiliki pemikiran khas dan tipikal, selalu merujuk pada referensi yang memiliki sumber otoritatif. Ada baiknya untuk mengatakan Al-Quran dan hadis, dan beliau juga membuat karyanya yang momentum, yaitu berbicara tentang pendidikan, yang bukunya berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, yang lebih menekankan pada masalah pendidikan pada saat itu, yaitu nilai etis moral harus menjadi desain besar orang hidup di dunia. Selanjutnya, sistem pendidikan yang beliau lakukan itu berlandaskan Al-Quran sebagai paradigmanya dengan berlandaskan wahyu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif dengan meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dengan beberapa nilai yang harus dikembangkan dalam pengelolaan sistem pendidikan Islam, yaitu nilai teosentris, nilai sukarela dan mengabdi, nilai kearifan, nilai kesederhanaan, dan nilai kebersamaan restu pemimpin. Selanjutnya itu Rahmat El-Yunusiyah. Rahmat El-Yunusiyah ini lahir pada 26 Oktober 1900 dan beliau wafat 26 Februari 1969. Rahmat ini sangat menyenangi dan mengagumi kakaknya, yaitu Labai adalah seorang pemberi inspirasi bagi beliau, pendukung cita-citanya dan seorang guru baginya. Dan pemikiran pendidikan menurut Rahmat El-Yunusiyah yaitu konsep pendidikan yang mendasar menurut beliau merupakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang memposisikan
manusia itu pada posisi yang sama. Perbedaan itu hanya terletak pada tingkat ketakwaan kita masing-masing. Tujuan ideal beliau itu ya sama-sama, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Sedangkan tujuan akhir dari Rahmah ini yaitu meningkatkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan modern serta yang berlandaskan dari prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa perbaikan posisi kaum perempuan ini dalam masyarakat tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, melainkan melalui diri perempuan itu sendiri. Konsepsi yang digagaskan dan mewujudkan cita-citanya ini, Rahmah membangun madrasah di Al-Banat dengan nama Diniyah Putri School Padang Panjang. Dengan pendirian lembaga pendidikan ini memiliki tujuan untuk membentuk putri yang berjiwa Islami atau ibu atau pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pendidikan Diniyah Putri School, Rahmah ini menerapkan sistem pendidikan yang terpadu. Yang pertama itu memadukan pendidikan yang diperoleh dari rumah tangga, pendidikan yang diterima di sekolah, dan pendidikan yang diperoleh dari masyarakat ini di dalam pendidikan asrama. Dengan sistem terpadu ini, pengalaman yang dibawa oleh masing-masing murid dipraktekkan dan disempurnakan pendidikan asrama dan kepada guru-guru asrama tersebut. Kurikulumnya terdiri dari kelompok bidang studi agama, bahasa Arab, ilmu pengetahuan, dan kelompok bidang studi ini diorientasikan kepada pembentukan pribadi muslimah dan kualitas diri. Keberhasilan Rahmah dalam mengelola perguruan Diniyah Putri ini menarik perhatian Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yaitu Dr. Syekh Abdurrahman Taj. Pada tahun 1955, dia mengadakan kunjungan khusus ke perguruan tinggi ini. Dan kemudian ia mendapatkan mengadopsi sistem pendidikan Diniyah Putri ini untuk diterapkan di Universitas Al-Azhar. Tidak lama setelah itu, berdirilah Kuliah Al-Banat sebagai bagian dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Sebagai penghargaan, Rahmah diundang berkunjung ke universitas tersebut. Dan setelah kembali dari Universitas Kairo tersebut, beliau mendapatkan gelar kedudukan Rahmah setara dengan Syekh Mahmud Shaltut, itu gelar yang beliau terima. Gelar yang Rahmah dapatkan yaitu gelar Syekhan oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Dengan gelar tersebut, beliau setara dengan Syekh Mahmud Shaltut, mantan rektor Al-Azhar yang pernah berkunjung ke Indonesia tahun 1961. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Rahmah Al-Yunusiyah ini yaitu Lembaga Diniyah School Putri, Lembaga untuk Pendidikan Al-Quran, Menjasal School untuk kaum ibu yang belum mampu baca tulis, Frubel School atau Taman Kanak-kanak, Junior School tingkat HIS, hingga Diniyah School Putri 7 tahun secara berjenjang dari tingkat Ibtidaiyah 4 tahun dan Sanawiyah 3 tahun. Serta beliau juga mendirikan sekolah tenun pada tahun 1936 di kompleks Diniyah Sekolah Putri. Pada tahun 1937 didirikan program kuliah Al-Limat Al-Islamiyah 3 tahun untuk mendidik calon guru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Zarkashi, yang mana Kiai Haji Ahmad Zarkashi ini lahir pada tanggal 21 Maret 1910 di Desa Gontor, Ponorogo, dan wafat pada 30 April 1985 di Madiun. Perjalanan sekolahnya, ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Jamsaren Solo dan di Sekolah Mamdatul Ulum Solo. Kemudian ia melanjutkan ke Sekolah Adabiyah Arabiyah dan di sana dia mempelajari bahasa Arab. Lalu ia melanjutkan pergi ke Sumatera Barat, di Sumatera Tawalib, yaitu di Padang Panjang. Dia juga menimba ilmu di pesantren seperti pesantren Josuari, pesantren Jorasen, dan pesantren Tegal Sari. Dia juga diminta dan direkrut menjadi
menjadi direktur universitas oleh gurunya yaitu Mahmud Yunus. Pesantren modern Darussalam Gontor menerapkan konsep persatuan manusia sebagai sunnah di pesantren sejak tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi. Konsep ini tercermin dalam filosofi berdiri untuk semua, yaitu ukhuwah Islamiyah dan perekat jiwa. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Zarkashi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem dan mode, yaitu gabungan antara sistem pendidikan klasikal dan sistem pendidikan berasrama, yaitu memasukkan kajian kitab-kitab kuning di dalam buku-buku teks pelajaran yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan para santrinya. Yang kedua yaitu materi kurikulum dan pendidikan, yaitu kurikulum yang diterapkan 100% umum dan 100% agama untuk penanaman nilai karakter yang dilakukan baik melalui pembelajaran formal maupun melalui kehidupan sehari-hari di pesantren. Baiklah, yang ketiga yaitu struktur manajemen, yaitu ada panca asas pesantren modern, yaitu pertama keikhlasan, kesederhanaan, independen, Ikhwanul Islam, dan semangat bebas. Baik, selanjutnya itu Hamka, yang mana Hamka ini lahir pada 16 Februari 1908 Masehi. Dia lahir di Sumbar dan wafat pada 24 Juli 1981. Dia menempuh sekolah dasar di sekolah Maninjau, tetapi dia tidak puas akan ilmu agamanya. Maka dia melanjutkan sekolahnya di surau-surau dan di masjid-masjid. Lalu pada umur 16 tahun dia merantau ke Jawa untuk belajar agama Islam. Hamka ini lebih cenderung atau bakatnya kepada bidang jurnalistik. Pemikiran pendidikan Hamka dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yang mana dia itu tuh berkaitan kepada perkembangan, pertumbuhan, dan kesempurnaan manusia. Yang kedua yaitu pendidikan rohani. Pendidikan rohani yaitu berkaitan kepada fikih manusia dan pertumbuhan yang berdasarkan dengan ajaran Islam. Baiklah, masuk kepada materi-materi Hamka. Yang pertama itu ilmu agama. Ilmu agama itu yang di dalamnya ada mempelajari tentang nahwu, sorof, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu ilmu umum. Ilmu yang di dalamnya yaitu sejarah, filsafat, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu keterampilan. Di dalamnya yaitu ada olahraga. Lalu kesenian yang di dalamnya yaitu ada musik, nari, dan banyak lagi. Baiklah, masuk kepada metode pendidikan Hamka. Yang pertama yaitu diskusi, yang mana ada pikiran antara dua kelompok. Yang kedua, karya wisata, mengajak anak-anak mengenal lingkungan. Yang ketiga, resitasi, yaitu memberikan tugas atau memberikan sejumlah soal untuk dikerjakan oleh anak-anak. Itu tadi termasuk metode umum. Kedua yaitu metode Islami, yang mana metode Islami ini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan meninggalkan kepada kebajikan. Yang baiklah, yang kedua itu observasi, memberikan penjelasan dan materi kepada peserta didik. Setelah kita ketahui Hamka ini tadi sangat berminat kepada bidang jurnalistik, maka karya-karyanya sangat banyak sekali. Salah satu karya-karyanya yaitu Kenang-kenangan Hidup. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada Mahmud Yunus, yang mana Mahmud Yunus ini dilahirkan pada Sabtu 16 Februari 1899 di Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan wafat pada 16 Januari 1983. Yang mana sedari kecil Mahmud Yunus ini sudah diajarkan mempelajari ilmu agama. Lalu ia pernah sekolah di madrasah school yang diasuh oleh TM Taib Umar. Lalu ia melanjutkan sekolahnya di Al-Azhar
dan di Darul Ulum Ulia di Kairo. Tujuan pendidikan Mahmud Yunus ini yaitu ada dua. Yang pertama untuk kecerdasan perseorangan, yang kedua untuk keahlian dalam mengerjakan pekerjaan. Metode pembelajaran Mahmud Yunus yaitu adanya metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan terakhir yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Karya-karya Mahmud Yunus ini yaitu ada 49 karya tulis yang dihasilkan dalam bahasa Indonesia dan 26 dalam bahasa Arab. Mahmud Yunus juga mendirikan Persatuan Guru Agama Islam yaitu PGAI. Lalu dia menerbitkan majalah Islam yang bernama Al-Bashir, dan dia mendirikan Jami Al-Islamiyah di Sungayan dan Normal Islam di Padang. Ini materi dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.